Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wardani dengan NIM P101210118. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mata kuliah mengenai ekologi pangan dan gizi, di mana pokok bahasannya ini adalah gizi pada penyakit infeksi dan penyakit menular. Langsung saja kita ke materi, yaitu penyakit menular dan cara penularannya. Nah, yang pertama ini adalah penyakit kolera. Penyakit kolera ini sendiri ditularkan melalui makanan dan minuman. Tifoid juga ditularkan melalui makanan dan minuman, serta hepatitis juga ditularkan melalui makanan dan minuman. Nah, penularannya sendiri ini makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi bisa menyebabkan penyakit kolera, tifoid, dan hepatitis ketika sudah terkontaminasi dengan bakteri pembawa penyakit tersebut. Yang berikutnya adalah influenza. Nah, influenza ini ditularkan melalui udara, serta tuberkulosis juga ditularkan melalui udara. Nah, penularannya sendiri ini ketika seseorang sudah terkena influenza atau hepatitis, ketika orang sudah terkena influenza atau tuberkulosis, maka ketika dia mau mengeluarkan droplet, ketika bersin atau batuk, dan dropletnya terbawa di udara dan terhirup oleh orang yang sehat, maka orang yang sehat tersebut bisa terinfeksi penyakit influenza atau penyakit tuberkulosis. Yang berikutnya adalah penyakit malaria. Nah, penyakit malaria ini sendiri ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, nyamuk ini sudah terinfeksi oleh parasit Plasmodium dan menggigit manusia, sehingga menyebabkan manusia tersebut menderita penyakit malaria. Yang berikutnya adalah tetanus. Nah, tetanus ini cara penularannya ketika luka pada kaki, tangan, atau bagian tubuh yang lain bisa mengakibatkan tetanus itu. Yang berikutnya adalah siklus malnutrisi antar generasi. Nah, malnutrisi sendiri ini memiliki siklus antar generasi, yang dimana maksudnya di sini, jika seorang ibu yang mengalami kekurangan gizi akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, bayi berat badan lahir rendah ini sendiri akan tumbuh sebagai anak yang kekurangan gizi, kemudian menjadi remaja yang kekurangan gizi, kemudian menjadi wanita hamil yang kekurangan gizi, dan seterusnya. Begitulah siklus itu berlanjut, sehingga nutrisi yang buruk ini bisa mengakibatkan penurunan berat badan, pengecilan massa otot, kelemahan, dan defisiensi nutrisi, serta gangguan sistem kekebalan tubuh yang mengakibatkan ini kemampuan yang buruk untuk melawan infeksi, serta meningkatnya stres oksidatif. Kemudian ini meningkatnya kerentanan terhadap infeksi flu, TB, replikasi HIV, serta mempercepat perkembangan penyakit dan meningkatkan komorbidita. Kemudian ini terjadi peningkatan kebutuhan nutrisi, pengurangan asupan makanan, dan meningkatnya kehilangan nutrisi. Nah, yang berikutnya ini ada 6 penyakit penyumbang 94% dari semua kematian penyakit infeksi dan penyakit menular. Yang pertama ini diare. Yang kedua itu AIDS. Yang ketiga ini TBC. Yang keempat malaria.
Dan yang kelima ispa, serta yang terakhir itu adalah campak atau tetanus. Penyakit-penyakit menular sendiri ini sudah banyak memakan korban, sehingga menjadi 6 penyakit penyumbang 94% dari semua kematian penyakit infeksi dan penyakit menular. Nah, yang berikutnya adalah hubungan antara nutrisi dan infeksi. Makan berlebihan ini bisa menyebabkan penyakit infeksi. Kemudian, nutrisi pada pasien dengan defisiensi imun yang parah. Yang ketiga itu malnutrisi pada penyakit menular. Yang keempat, pengaruh nutrisi pada sistem kekebalan tubuh. Jadi, jika asupan nutrisinya tidak terpenuhi, pasti akan berpengaruh kepada sistem kekebalan tubuh, sehingga orang-orang bisa dapat cepat sakit. Yang kelima ini, efek nutrisi pada munculnya infeksi. Nah, jika nutrisi yang kita terima itu salah, maka otomatis akan mengakibatkan munculnya infeksi penyakit. Nah, yang berikutnya adalah ada beberapa alasan lemahnya kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sehingga menjadikan malnutrisi. Yang pertama ini kerusakan metabolik. Kerusakan metabolik ini jika terjadi maka tubuh tidak mampu untuk menerima nutrisi yang masuk. Anoreksia atau gangguan makan atau kekurusan atau BB turun ini bisa juga mengakibatkan malnutrisi. Nah, yang ketiga ini perilaku tradisional. Perilaku tradisional ini seperti ketika pola makan itu berpatokan pada perilaku adat istiadat, sehingga nutrisi yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang keempat ini penurunan konsentrasi vitamin. Yang kelima, defisiensi zat besi. Yang keenam, defisiensi zat seng dan tembaga. Dan yang ketujuh, mengurangi penyerapan di usus. Next, yang berikutnya itu interaksi nutrisi dan infeksi. Nah, malnutrisi sendiri ini ketika asupan gizi itu berkurang. Dan yang berikutnya itu ketika malabsorpsi dan peningkatan katabolisme. Semua hal itu terjadi bisa mengakibatkan infeksi, sehingga perlindungan atau penghalang dalam tubuh itu bisa terganggu, dan fungsi kekebalan tubuh juga bisa terganggu. Yang berikutnya ini kekurangan gizi pada penyakit menular. Nah, kekurangan gizi ini bisa mengakibatkan penurunan kekebalan tubuh, meningkatnya risiko penyakit, serta meningkatnya risiko penyakit, otomatis penyakit menular juga itu meningkat. Kemudian kebutuhan energi juga pasti meningkat jika seseorang sudah terkena penyakit menular. Nah, yang berikutnya adalah pencegahan penyakit menular. Yang pertama itu perencanaan lokasi yang baik, penyediaan layanan klinis dasar, penyediaan tempat tinggal yang sesuai, pasokan air bersih, sanitasi atau kebersihan, vaksinasi massal terhadap penyakit tertentu, persediaan makanan teratur dan cukup, dan yang terakhir itu kontrol faktor. Nah, perencanaan lokasi yang baik ini perencanaan pemukiman yang baik untuk menghindari terjadinya penyakit-penyakit menular.
Yang berikutnya penyediaan layanan klinis dasar, maksudnya di sini ketika terjadi penyakit di tempat tersebut sudah mempunyai layanan klinis dasar untuk mengidentifikasi penyakit apa yang diderita orang tersebut. Dan yang ketiga, penyediaan tempat tinggal yang sesuai. Nah, penyediaan tempat tinggal yang sesuai ini penyediaan tempat tinggal yang sesuai atau yang layak. Yang keempat ini pasokan air bersih. Nah, pasokan air bersih ini sangat penting bagi kebutuhan masyarakat, karena jika air yang dikonsumsi itu bersih, otomatis tidak akan terjadi penyakit. Nah, yang kelima ini juga sangat penting, sanitasi kebersihan atau sanitasi atau kebersihan. Jika lingkungan tempat tinggal itu tidak bersih, maka otomatis akan banyak penyakit menular muncul. Yang keenam ini atau pencegahan, ini vaksinasi massal terhadap penyakit tersebut, seperti penyakit campak. Itu dilakukan vaksinasi terhadap anak-anak agar mereka tidak terinfeksi penyakit campak tersebut. Dan yang ketujuh ini persediaan makanan teratur dan cukup. Maksudnya di sini persediaan makanan itu dicukupi atau dipenuhi untuk agar gizi yang diterima oleh masyarakat itu bisa diterima dengan baik. Dan yang ke-8 itu yang terakhir, kontrol faktor. Nah, kontrol faktor sendiri ini sangat penting dilakukan karena beberapa penyakit itu seperti penyakit malaria itu dibawa oleh faktor, yaitu nyamuk. Sehingga kontrol faktor itu penting. Banyak juga penyakit lain juga yang dibawa oleh faktor, seperti penyakit diare yang dibawa oleh lalat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang salah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.